kembali lagi di channel KDRT bersama gue Ican. Dan di hari ini kita akan membahas tentang mobil balap KDRT. Karena kemarin ada request dari teman-teman, dari komen di YouTube, di Instagram, minta dibahas tentang mobil ini. Karena di video sebelumnya kita hanya membahas secara global tentang perbedaan mobil balap ITCR dan ITCR Max. Termasuk juga mobil ini bisa balap di HJBSC khususnya. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari eksterior, interior, sampai apa aja yang dimodifikasi tapi memenuhi peraturan regulasinya. Nah, untuk sasisnya sendiri ini adalah Jazz GK5 yang belum masuk ke versi faceliftnya. Terus, untuk sisi modifikasinya nggak banyak yang bisa dimodifikasi karena dari sisi eksterior hanya beberapa panel aja yang boleh dilakukan penggantian. Contohnya, misal kayak kaca depan, kaca supir dan kaca sebelah kiri bagian depan itu nggak boleh diganti, harus menggunakan kaca standarnya. Sedangkan pada posisi belakang di sini boleh dilakukan penggantian dengan bahan polikarbonat dengan ketebalan 3 mm. Begitu juga pada bagian bagasinya. Ini boleh diganti dengan bahan polikarbonat dengan ketebalan 3 mm. Termasuk bagasinya itu boleh diganti dengan bahan fiber. Ini kita lihat, ini udah enteng banget. Tuh, bahannya udah fiber. Tapi sedangkan untuk keempat pintunya tidak boleh dilakukan penggantian dengan bahan fiber karena dengan alasan safety, dan itu juga semua udah memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh PPIMI. Nah, kalau dari sisi pintu sendiri, ini kan pintunya ini kan aslinya berat ya. Beratnya itu yang paling memberatkan itu adalah motor power window. Jadi supaya lebih enteng, kita dibolehkan mencopot bagian motor power window-nya. Seperti teman-teman lihat di sini, ini udah kosong, udah nggak ada lagi motor power window-nya. Begitu juga dengan speaker itu udah semua udah dilepas. Nah, terus kalau untuk bagian depan yang kanan ini kita masih pakai power window-nya karena masih butuh untuk naik turun supaya pembalap juga pada saat sebelum masuk atau setelah finish tetap udaranya bisa masuk, jadi nggak pengap, nggak ketutup semua. Nah, ada juga beberapa yang motor power window sebelah kiri masih dipasang, tapi untuk di mobil kita motor power window-nya yang sebelah kiri juga kita lepas, jadi kita cuma bisa buka kaca sebelah kanannya. Selanjutnya, modifikasi pada bagian kaki-kaki, penggantian velg, perubahan suspensi, serta busing-busing dan pengereman itu kita modifikasi semua. Nah, kita lihat satu-satu ya. Hal yang pertama kita bahas adalah pemilihan velg dan ban untuk balap. Untuk velg sendiri, kita dibolehkan mengganti velgnya dengan velg racing, tapi beratnya tidak kurang dari 5 kg. Nah, terus untuk lebarnya sendiri itu harus memenuhi regulasi dengan lebar 7, ring 15. Supaya memenuhi regulasi, gua juga harus memilih velg yang bagus. Dan gue memilih velg GF Luxury. Karena kenapa? Gue juga nggak mau, walaupun minimum bobotnya 5 kg, kalau kita pakai velg itu melebihi bobotnya jauh. Misalnya kita pakai velg 6 kg, 6,5 kg, atau 7 kg, itu pasti akan menambah beban pada kendaraan. Sedangkan velg GF Luxury ini beratnya itu cuma 5,05, cuma beda tipis dari 5 kg, dan ini sangat-sangat memenuhi regulasi karena teknologi pembuatannya itu menggunakan teknologi flow forming forging yang membuat velg ini sangat-sangat enteng. Untuk tampilannya juga ini pas banget sama mobil balap KDRT. Jadi gua memutuskan udah deh kita pakai velg ini buat kita pakai untuk balap. Nah, sedangkan kalau untuk bannya sendiri itu karena balap OMR, kita menggunakan ban yang direkomendasikan itu adalah GT Radial SX2. Ini ban road regal, tapi performanya sangat top di dalam track. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas pada sistem pengeremannya. Nah, satu lagi nih yang kelewat. Jadi, offset velg kita itu offsetnya 35. Kalau untuk balap sendiri kita masih kurang, jadi kita menggunakan tambahan spacer. Spacernya ini ketebalannya kurang lebih bisa kita pakai tergantung settingannya, kita mau pakai yang seperti apa, mulai dari 1 cm sampai 2 cm. Nah, kalau untuk piringan rem ini harus diameternya mengikuti diameter standar untuk memenuhi regulasinya. Tapi piringan ini boleh kita upgrade dengan piringan racing yang tentu bahannya lebih kuat. Seperti teman-teman lihat di sini juga piringannya udah model yang slot. Kenapa gue nggak pakai yang drill? Karena yang drill biasanya kalau dipakai buat balap itu nggak kuat, rentan buat crack. Kalau dari sisi kalipernya sendiri, kalipernya hanya boleh menggunakan kaliper standar. Tapi untuk memperkuat pengeremannya dan performanya, kita ganti kampas remnya. Dan kampas remnya kita pakai dari Bendix.
Nah, selanjutnya untuk suspensi ini kita menggunakan Aragosta one way. Kemarin teman-teman banyak tanya, Om kasih tahu dong bedanya one way, two way, three way, four way itu apa? Itu adalah teknologinya, teknologi dalam pensetapan suspensinya. Contoh untuk suspensi one way itu kliknya itu cuma ada satu di bagian atas. Ada juga beberapa suspensi yang disettingin di bawah one way. Nah, melalui satu klik itu ribbon dan bone-nya itu akan tersetap secara otomatis. Sedangkan kalau untuk two-way, ribbon dan bone-nya setupnya terpisah. Nah, sedangkan three-way itu ada lagi yang dibilang high speed bump, low speed bump. Nah, semakin tinggi teknologinya semakin banyak setupnya. Sedangkan kalau untuk balap WMR itu hanya boleh menggunakan teknologi one way dan kita menggunakan Aragosta. Dan selanjutnya masih di sisi pengereman untuk memperkuat. Di sini kita melakukan penggantian brake line. Brake line-nya kita ganti dengan bahan braided. Karena kenapa? Karena kalau kita pakai brake line yang standar dari bahan karet, ini kan temperatur di dalam sirkuit itu ketika kita melakukan pengereman itu benar-benar hard braking dan menyebabkan titik didih dari minyak rem itu begitu tinggi. Kalau bahannya masih karet, tentu karetnya tuh akan melar dan rentan nanti bakalan pecah. Tapi sebelum pecah biasanya rem akan blong dulu. Jadi supaya performanya lebih kuat, kita lakukan penggantian selangnya dengan bahan braided. Selanjutnya, pada bagian kaki-kaki di sini busing-busing kita juga udah perkuat dengan bahan poliuretan. Itu dibolehkan secara regulasi. Yang nggak boleh itu adalah mengganti dengan bahan teflon. Nah, oke, untuk kaki-kaki gua rasa cukup. Selanjutnya kita akan bahas bagian dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian interiornya. Nah, di sini untuk steering wheel kita juga sudah melakukan penggantian dengan steer racing. Di sini gue menggunakan case racing 3-spoke dan melakukan penggantian pada hubnya. Begitu juga dengan quick release. Nggak mesti sih pakai quick release, cuma pengennya kita pakai quick release. Kenapa? Karena gampang dicopot-copot. Jadi kita mau evakuasi ataupun kita mau keluar dari mobil itu gampang banget. Karena ruang kabinnya ini udah sangat-sangat terbatas, apalagi udah ada roll cage, jadi susah buat keluar masuk. Jadi kita pakai quick release biar gampang nyopot setirnya. Nah, selanjutnya pada bagian speedometer di sini gue pasang shift light. Fungsinya buat apa? Supaya kita mengganti giginya itu tepat pada limit yang kita atur di ECU-nya sendiri. Nah, terus di sini juga ada cut off. Fungsinya buat apa? Di sini adalah fungsinya kita untuk memutus arus listrik sepenuhnya. Seandainya terjadi accident atau apapun, nggak ada aliran listrik lagi yang ngalir ke bodi-bodi mobil. Nah, terus kalau untuk shifter sendiri ini masih standar, cuma shift knob aja kita ganti. Handbrake juga masih standar. Dan di sini juga ada APAR yang memang sesuai regulasi, kita harus menempatkan APAR di posisi sebelah kiri kita. Selanjutnya, di sini bucket seatnya juga sini menggunakan merek Starco, dilengkapi dengan pelindung lehernya supaya ada accident kita kepalanya nggak kemana-mana, cukup masih di dalam bucket seat. Jadi bucket seat ini benar-benar dibuat se-safety mungkin untuk menjaga pembalap seandainya amit-amit terjadi accident pembalapnya itu nggak bergerak. Sedangkan untuk safety beltnya sendiri di sini kita menggunakan 6 titik. Minimal kita boleh menggunakan 4 titik. Apa yang dimaksud 6 titik? Nih, atas 1, sini 1 lagi, 2, sini 3, 4, dan 2 pada bagian bawah yang sudah terpasang sama rilisnya. Minimal kita pakai 4 titik, tapi 6 titik itu lebih disarankan karena memang lebih safety. Terus selanjutnya di sini roll cage-nya kita menggunakan roll cage 6 titik yang memenuhi regulasi. 6 titik itu di mana aja? Di depan sini posisi kanan supir, di sebelah kiri dan di posisi gawang di pilar B kanan dan kiri, dan begitu juga di tower suspension belakang kanan dan kirinya. Nah, sedangkan bagian atas sendiri juga ini udah kita bikin crossing. Terus juga di belakang ini ada bar untuk memegang safety belt dan untuk menaruh bracket kamera. Dan belakangnya sendiri kita menggunakan dengan crossbar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian mesinnya. Di sini juga bagian untuk buka kap mesinnya bukan di dalam lagi, kita udah pindah ke sini untuk alasan safety. Seandainya terjadi sesuatu accident yang kita harus buka kap mesinnya secara cepat, misalnya contohnya mesinnya kebakar, jadi ada marshal yang nolong dan harus nyemprotin pemadam tanpa harus membuka bagian dalam mobil lagi. Jadi lo bisa langsung tarik ke sini, kakinya kebuka, dan di sini langsung bisa dibuka seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian mesin, di sini juga akinya juga masih menggunakan aki standar. Terus juga nggak banyak yang bisa dirubah untuk balap WMR.
Seperti contohnya bagian intake kita masih menggunakan standar, cap juga nggak boleh di porting polish, tapi penggantian downpipe dan knalpot itu dibolehkan. Begitu juga open filter di bagian sini. Kita juga udah mengganti dengan filter racing, itu dibolehkan. Sedangkan untuk ECU-nya sendiri, kita boleh melakukan upgrade dengan penggunaan piggyback. Di sini kita menggunakan piggyback Q+. Nah, selanjutnya kita biasanya setelah balapan, kita akan sterilin mobilnya. Apalagi zaman COVID kayak gini. Walaupun memang yang datang ke sirkuit itu udah di antigen, sudah wajib vaksin, tetaplah kita harus double protection. Dalam artian ya semua kru itu harus menggunakan masker, termasuk juga kita akan lakukan sterilisasi di dalam kabin mobil. Nah, gua sendiri melakukan sterilisasi di dalam mobil itu dengan menggunakan produk Kyoto melalui sistem fogging. Biasanya teman-teman tuh kalau ke salon-salon mobil tuh atau ke tempat cuci mobil udah ada paket tuh di fogging, di inspektan. Nah, gua nggak mungkin dong gitu kan buat abis balap atau sebelum balap bawa dulu ke cuci mobil buat disinfektan. Nah, mau nggak mau gua beli produknya dari Kyoto. Nanti gue peragain gimana cara makainya. Oke, ini dia produknya. Kita buka ya. Ini produk dari Kyoto dan ini alat untuk foggingnya. Dan canggihnya di sini alat untuk foggingnya ini nggak manual. Di sini udah pakai remote. Jadi tanpa harus pencet-pencet di alatnya. Nih, remote-nya. Kecil. Nah, terus di sini juga ada beberapa aromatik yang dikasih. Di sini ada cedar, Egyptian, terus ada raindrops. Pas banget tuh lagi hujan tuh, bau hujan. Terus glamorous. Oh, ini ada stressway. Stressway. Biasanya pembalap tuh belum balap banyak stresnya. Coba kita cium dulu aromanya. Kita coba ini aja kali ya. Jadi besok biar balapan nggak ada lagi stresnya, bisa relax. Kita coba sekarang. Nah, caranya gampang banget. Ini juga liquidnya udah kita buka. Terus kita nyalain tombol on-nya di sini. Liquidnya kita taruh di sini. Kita siapin. Terus kita celupin di sini selangnya. Dan nanti kita tunggu sampai lampu ini hijau menyala. Dalam artian berarti mesin ini udah panas, sudah siap melakukan fogging. Dan kita bisa melakukan kontrolnya dari luar karena kita menggunakan remote. Nah, sekarang nih mesinnya udah panas, lampu hijaunya udah nyala. Sekarang kita kontrol dari remote-nya. Tuh, langsung ngebul. Sambil sekarang kita tutup pintunya supaya asapnya nggak kemana-mana. Nanti kalau emang asapnya dikira cukup, kita matiin melalui remote aja dari luar. Oke, seperti teman-teman lihat di sini asapnya udah penuh banget, udah gue matiin juga melalui remote-nya, dan kita tunggu sampai asapnya hilang dengan sendirinya. Kita lihat nanti setelah asapnya hilang, wanginya seperti apa di dalam ini. Nah, sekarang asapnya udah hilang, gua mau tahu aromanya kalau asapnya udah hilang, baunya seperti apa, karena kan pas asapnya masih ada baunya tuh kuat banget. Sekarang gua mau coba cium aromanya, apakah bener-bener bikin kita nyaman dan stres bisa hilang. Wangi sih, enak, nggak kayak apa ya, parfum-parfum fogging yang lain yang baunya nyengat. Tapi ini baunya memang nyaman banget karena memang dia apalagi memang food grade. Jadi benar-benar aman buat penciuman sama paru-paru. Oke, segitu aja video dari KDRT. Dan buat kalian yang suka sama video-video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.